Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Fat Statistik channel yang menyajikan tutorial pengolahan data menggunakan SPSS. Pada video kali ini kita akan bahas bagaimana cara menentukan nilai min, median, dan modus menggunakan SPSS. Untuk nilai min, median, dan modus, ini adalah nilai-nilai yang sudah kita dapatkan dan sudah kita pelajari pada pelajaran matematika di tingkat SMA. Namun untuk di tingkat lanjutan, nilai-nilai ini biasanya berhubungan dengan analisis statistik yang berkaitan dengan data-data penelitian yang termasuk ke dalam analisis deskriptif. Untuk mengulang kaji, kita pahami lagi pengertian dari masing-masing nilai ini. Nilai min atau dilambangkan dengan X bar merupakan nilai rata-rata dari suatu data. Kemudian nilai median atau ME adalah nilai tengah dari suatu data yang kita sudah urutkan. Kemudian nilai modus dilambangkan dengan MO merupakan nilai yang sering muncul dari suatu data yang kita miliki. Untuk melihat bagaimana cara mengerjakan atau mendapatkan nilai-nilai min, median, dan modus dari sebuah data, kita sudah siapkan contoh soal di mana telah diketahui data berat badan dari 20 murid tingkat sekolah dasar dengan data sudah tersedia. Kemudian kita diminta untuk menentukan nilai min, median, dan modus pada data tersebut. Untuk langkah pengerjaannya, hal pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan input data. Kemudian yang kedua adalah melakukan proses analisis. Yang ketiga, setelah proses analisis kita akan mendapatkan output atau hasil. Dan yang terakhir adalah melakukan interpretasi atau memaknai dari hasil yang kita dapatkan. Kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu proses input. Dengan bantuan Excel, data-data berat badan siswa sudah kita buatkan di dalam Excel. Kemudian silahkan buka SPSS kawan-kawan semua. Untuk menginput data, kita tinggal copy data dari Excel ke SPSS seperti biasa pekerjaannya. Kemudian ini pada lembar data view. Kemudian kita masuk ke tampilan variabel atau variable view. Kita akan rubah. Untuk kasus yang pertama, karena ini adalah nama siswa, kemudian kasus yang kedua, berat badan, karena pada variabel berat badan tidak ada koma, kita buat 0 desimalnya. Kemudian pada label ini kita buat nama siswa, kemudian berat badan siswa. Oke, sampai di sini tahap input sudah selesai. Kita masuk tahap yang kedua, melakukan proses analisis. Proses analisis dimulai dengan mengklik menu analyze, kemudian pilih deskriptif statistik, kemudian pilih frekuensi. Pada kotak dialog frekuensi, kita pindahkan berat badan siswa karena nama siswa itu string, jadi kita hanya pindahkan berat badan siswa ke kolom kotak sebelah kanan, kotak variabel. Kemudian pilih statistik karena kita ingin mencari nilai min, median, dan modus. Perhatikan central tendency, kemudian klik min, median, dan modus. Jadi cukup sederhana sekali untuk mendapatkan nilai min, median, dan modus menggunakan SPSS. Karena kita hanya ingin melihat nilai min, median, dan modus, langsung klik continue. Kemudian pilihan lainnya biarkan dalam kondisi default. Kemudian klik OK. Ya. Pada tampilan output sudah kita dapatkan hasil dari analisis yang kita sudah lakukan.
kita akan lihat ringkasan dari proses analisis yang sudah kita lakukan melalui SPSS. Nah, di sini tersedia pada judul frekuensi, kita sudah diperlihatkan dengan dua tabel. Yang pertama adalah tabel statistik, yang kedua adalah berat badan siswa. Nah, dari tabel statistik lah kita dapatkan nilai mean, median, dan modus. Di sini sudah diperlihatkan kepada kita. Kita tinggal menginterpretasi atau memaknai. Kita lihat nilai mean. Nilai mean dari proses analisis diperoleh nilai 33,25. Artinya, nilai rata-rata berat badan dari seluruh siswa atau dari 20 murid adalah sebesar 33,25 kg. Kemudian, yang kedua adalah nilai median atau nilai tengah dari data yang kita miliki. Karena SPS sudah secara otomatis melakukan analisisnya, maka kita sudah mengetahui bahwa nilai tengah dari 20 data yang kita miliki adalah sebesar 33 kg. Jadi nilai tengah dari semua data adalah 33 kg. Dan kemudian nilai modus dari data yang kita miliki atau nilai yang paling sering muncul dari 20 berat badan murid sekolah dasar adalah 34 kg. Jadi inilah proses analisis untuk mendapatkan nilai mean, median, dan modus. Dan kawan-kawan juga ini sangat penting ya, karena kita harus bisa menggambarkan atau mendeskripsikan bagaimana sebaran data dari yang kita miliki. Terlebih lagi jika berkaitan dengan jenis kelamin, kemudian umur, berat badan, tinggi badan, dan sebagainya. Sehingga seseorang yang membaca hasil penelitian kita mengetahui bahwa nilai mean atau rata-rata dari data yang kita punya adalah sekian, kemudian nilai tengah dan nilai yang sering muncul. Karena rata-rata ini nantinya akan digunakan untuk menjabarkan seperti apa kondisi sampel dan menunjukkan populasi kita seperti apa, populasi penelitian ya, seperti apa, seperti itu. Kemudian data yang kedua, tabel yang kedua dari output adalah berat badan siswa. Di sini ditampilkan frekuensi dari masing-masing berat badan. Dari 32 kg ada 5 orang, kemudian 33 kg ada 6 orang, kemudian 34 kg ada 8 orang, kemudian 35 kg ada 1 orang. Jadi itulah proses mencari nilai mean, median, dan modus. Kemudian kita lakukan analisis, kemudian hasil SPSS sudah kita dapatkan, kemudian bagaimana kita memaknainya. Sekian dulu video tentang bagaimana cara menentukan nilai mean, median, dan modus. Mudah-mudahan video ini bisa membantu dan bermanfaat buat kawan-kawan semua yang membutuhkannya. Silahkan like, komen, dan subscribe channel ini untuk perkembangan selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.